Carut-marut data pemilih, ketidaknetralan aparat, intimidasi untuk mendukung paslon tertentu, hingga politik uang masih menjadi persoalan pelik yang mewarnai demokrasi di tanah air. Badan Riset dan Analisis Economist Intelligence Unit melaporkan kualitas demokrasi di tanah air terus merosot. Mutu demokrasi di Indonesia kian mengkhawatirkan. Hal ini seharusnya dimaknai sebagai alarm peringatan untuk memperbaiki tata kelola demokrasi secara menyeluruh, khususnya menata ulang aturan main pemilu. Pasalnya, peningkatan kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas sistem pemilunya. Pesta demokrasi 5 tahunan harus dirancang sebaik mungkin, agar tak ada lagi ruang intimidasi dan manipulasi. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau luber jurdil, tak boleh hanya jadi slogan dan angan-angan. Kita harapkan dan kita usahakan supaya pemilu ke depan lebih baik. Sesuai dengan asasnya, luber dan jurdil itu yang sebenarnya menjadi angan-angan kita ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu menjadi keniscayaan sebenarnya, ideal kita. Kalau itu sudah terrealisasi atau terwujud, saya pikir bagus ya. Hasilnya pasti juga akan bagus. Nanti jalannya pemilu juga akan bagus. Sejumlah poin krusial yang menjadi kunci keberhasilan pemilu harus menjadi perhatian serius, salah satunya terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Saat ini, Undang-Undang Pemilu mengatur ambang batas 4%. Artinya, hanya calon anggota legislatif yang partai politiknya meraih 4% suara sah nasional yang bisa menduduki kursi di parlemen. Revisi Undang-Undang Pemilu harus bisa meredefinisi ambang batas ini, agar tidak menjadi batasan bagi calon-calon legislatif terbaik yang tak memiliki kendaraan politik sebesar 4%. 1, pemilihnya tidak menarik. 2, masyarakat tidak kenal calonnya. Karena itu usulan MK, pilkada diturunkan threshold-nya, pilpres diturunkan threshold-nya, pemilu diturunkan threshold-nya itu membuat lebih banyak lagi. Barrier to entry-nya kecil, jadi orang makin banyak bisa masuk, orang-orang baik juga bisa masuk, tidak harus beli perahu. Yang kedua, ketika MK juga buat keputusan 135 memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal. Makin sedikit yang kan kayak 5 kotak suara. 1 aja susah gitu, ini 5. Coba kalau masing-masing dipisahkan. Akhirnya orang nanti bisa, oh ini bagus loh, ini bagus. Ketika masing-masing sudah punya preferensi, maka orang nggak bisa lagi money politik. Itu yang sedang lagi diformulasikan. Sejumlah inovasi juga perlu dilakukan. Misalnya dengan sistem pemilihan elektronik atau e-voting yang sudah lebih dulu digunakan negara-negara di dunia. Sistem ini tidak hanya efisien untuk diterapkan di negara kepulauan seperti Indonesia, tetapi juga bisa menekan angka kecurangan dan melindungi pemilih dari upaya intimidasi. Segala pembaruan pemilu perlu dikaji mendalam. Revisi Undang-Undang Pemilu harus jadi solusi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di masa depan. Ya, yang pertama segala sesuatu yang baik untuk pemilu kan tentunya pasti akan dibicarakan. Nah, termasuk memang kita menuju ke arah teknologi yang lebih maju. Kalau itu pakai e-voting kan sebenarnya banyak penghematan. Walaupun kemudian kita harus lebih banyak pengkajian dan studi terlebih dahulu. Ya, mengingat bahwa di negara-negara lain juga ada yang dilakukan e-voting, tapi juga sebagian partai politik ini negara lain ya, bukan di sini, itu juga kreatif, sehingga e-votingnya itu bisa dalam waktu berapa jam, kadang-kadang hasilnya bisa berubah. Nah, ini yang perlu kemudian kita pelajari benar, bagaimana kemudian kalau e-voting itu dilakukan di Indonesia. Itu satu yang bagus, tapi hal pengamanan dari teknologinya e-voting itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.